Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الحمد لله بنعمة الله. Pada kesempatan malam yang ke-11 Ramadan ini, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan hidayahnya Allah, masih dalam keadaan bisa fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam fisabilillah. Ini merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan apa yang belum kita lakukan, ibadah-ibadah yang sebelumnya. Yang kemarin, di tahun kemarin bulan Ramadan kita evaluasi, mungkin belum bisa maksimal. Mari pada Ramadan tahun ini kita maksimalkan. Masih ada waktu, kurang lebih masih 20 hari insyaallah. Semoga kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan bisa terus beribadah dengan maksimal. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kultum yang singkat ini, karena waktunya cuma 15 menit paling lama, biasanya lebih cepat lebih baik, begitu. Dalam surat As-Saff Allah berfirman ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah memberikan kabar kepada kita, maukah kalian aku beri suatu perdagangan yang mana perdagangan itu bisa menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Kalau kita di dalam urusan dunia, misalnya kita terjerat urusan hukum, kita tidak sayang-sayang, tidak eman-eman mengeluarkan harta, tenaga, seluruh relasinya untuk apa? Untuk lepas dari jeratan hukum. Padahal di dalam hukum penjara dunia masih enak. Ada orang yang mengatakan, saya di luar susah cari kerja, susah cari kerja, makan kadang susah. Begitu saya dapat masalah, terkena jeratan hukum di penjara, saya enak, makan tidur. Artinya apa? Meskipun di dunia itu di penjara pasti ada enaknya, masih bisa makan tanpa memikirkan pekerjaan. Yang seperti itu saja kita rela di dunia menghabiskan uang untuk lepas dari jeratan hukum. Lah Allah memberikan kabar gembira kepada kita, kalau kalian mau akan aku lepaskan dari jeratan siksaan yang amat pedih.
Kalau di dunia ini kalau dihajar, istilahnya pencuri dihajar itu masih ada jeda waktunya. Yang hajar pun juga ada rasa kasihan, masih dikasih minum, masih berhenti dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau di akhirat siksaan yang pedih sudah tidak ada. Selamanya. Kalau menderita sakit terus selamanya. Dan Allah memberikan informasi, kalian akan aku selamatkan. Berarti itu merupakan kabar yang sangat gembira bagi kita semua. Apa itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, yakin dengan Allah. Kalau Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Beriman dengan sesuatu yang gaib. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita malam ini salat tarawih, kita pulang dapat uang enggak? Kita pulang dapat mobil enggak? Dah. Tapi kita yakin bahwasanya ketika kita menjalankan salat tarawih di bulan Ramadan, kita yakin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah di tahun-tahun yang lalu. Lah keyakinan itulah yang menjadikan diri kita iman pada sesuatu yang gaib, pada sesuatu yang tak tampak mata, tapi kita mau percaya. Tu'minuna billahi wa rasulihi, juga beriman pada utusan Allah Rasul. Prakteknya apa? Prakteknya kita mau berpegang teguh dengan al-hadis. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Lalu mau berjihad dalam urusan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kamu sekalian. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan kemarin kita sholat jamaah masih di lantai bawah. Okay? Di lantai bawah. Suara sound sistemnya juga tidak seperti ini. Udaranya juga tidak seperti ini. Ini jeripaya siapa? Yaitu tadi bi amwalikum. Karena apa? Karena orang iman mau mengeluarkan hartanya untuk jihad fisabilillah. Nabi dulu memberikan jaminan kepada Utsman bin Affan. Sebab apa? Sebab hartanya. Utsman bin Affan itu kalau sedekah tidak main-main. Sekali sedekah, sekali berangkat perang itu kalau dikuruskan bisa 2 miliar. Sekali berangkat 1000 ekor unta plus perbekalannya. Luar biasa perjuangannya. Setiap kali ada peperangan, Nabi mengumumkan siapa yang mau, Utsman mesti nomor 1. Ya luar biasa. Allah memberikan kemudahan dalam harta. Lah Masjid Al-Ikhlas ini bisa menjadi megah seperti ini, itu tidak lepas dari jihad harta. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi warisan. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Tapi harta yang kita sedekahkan menjadi amal jariah fid dunya wal akhirah. 3 amalan yang tidak terputus kita sering. Idza mata insana in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Selama karpet ini masih dipakai untuk sholat, selama mic ini dipakai untuk sholat, selama masjid ini digunakan untuk urusan Allah, terus pahalanya mengalir, baik selama orang itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Jadi orang itu ada yang dia berjihad, saya tidak bisa datang ke masjid, akan tetapi apa? Harta saya bisa. Ya. Orang kan jihadnya masing-masing. Lalu sampaikan lagi setelah harta, yaitu anfus, diri. Ya. Sahabat Nabi ketika tidak punya harta, apa yang dilakukan? Dia memandikan kuda, ngeramut kuda, ngeramut onta. Kenapa? Dia jihadnya hak diri, anfus. Di sini juga demikian. Belum bisa sedekah,
saya menjadi tukang sapunya masjid. Saya bagian bagi-bagi nasi untuk berbuka. Ketika ada bangunan, ya, saya berusaha untuk amal solih, yaitu jihad dengan anfus diri. Lah Bapak Ibu sekalian di sini insya Allah dua-duanya, ya, bi amwal juga anfus, dirinya datang, infaknya juga datang, masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan, semua amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Di hari biasa kita kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700, tapi ketika di bulan Ramadan sampai ila masya Allah, tersalah Allah. Apalagi kalau di 10 malam terakhir, malam qadar, malam yang berpangkat, sekali kita sedekah 10.000 misalnya, dilipat gandakan seperti halnya sedekah 83 tahun. Jadi kalau pas akhir-akhir Ramadan 10 malam terakhir, ya itu bisa perbanyak untuk sedekah, bisa perbanyak untuk ibadah. Orang-orang yang hatinya tergerak untuk jihad betul-betul masya Allah Pak, 1 bulan penuh tidak pulang iktikaf di masjid. Kalau di Masjid Namiro itu ada yang 10 hari tidak pulang sama sekali. Dan saya sering menjumpai itu. Enggak pulang Pak, enggak. Jadi harinya apa? Harinya ibadah, baca Quran, sholat, baca Quran, sholat, terus enggak pulang. Kenapa? Karena memang sudah dipersiapkan. Ya, bagi bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah punya usaha, ya, di situ kalau tidak ditunggui sudah jalan, nah itu yang terbaik. Tinggalkan ya, urusan dunia karena sudah jalan, tinggal di masjid. Tapi kalau memang belum bisa terkondisikan seperti itu, ya dibagi-bagi waktunya. Karena mencari nafkah pada istri, pada anak itu hukumnya wajib. Ya. Kalau itu ibadah yang tadi itu masih bisa dibagi-bagi waktunya. Tapi untuk nafkah anak, istri itu hukumnya wajib. Jangan sampai kita ibadah tapi di situ melalaikan keluarga. Itu malah nanti menjadi dosa. Ya. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya sedekah banyak, jihad dirinya, hartanya, itu kalau diukur disamakan dengan pahala yang diberikan oleh Allah, balasan oleh Allah, itu tidak ada apa-apanya, sama sekali tidak ada apa-apanya. Dunia Pak 100 nikmat, ya, 1 nikmat diberikan kepada manusia, seluruh makhluknya Allah, dari mulai Nabi Adam sampai nanti akhir kiamat. Sampai kiamat itu 1 nikmat dibagi, 99 nikmat masih ada di surga, disimpan. Ya. Kalau di dunia kita sekaya apapun, sekuat apapun, setampan apapun, senikmat apapun, punya jabatan setinggi apapun, pasti ada batasnya. Batas akhir yaitu kematian. Barakallahu fikum, sudah 15 menit ya. Insyaallah. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Semoga dalam bulan Ramadan ini kita bisa bersama-sama untuk saling mengingatkan, terus istiqomah dalam kebaikan. Barakallahu fikum, banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.